sudah, saya akan tarik kembali ini. Sekarang saya akan tanyakan kepada kalian semua yang kalian sudah baca tadi tentang apa? Ya, oke. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya asesmen awal. Saya akan membagikan ini, kalian akan mengisi. Ada opsi-opsinya ya. Beri tanda centang. Ada pilihan yang pertama itu tidak pernah, kemudian yang kedua kadang-kadang, yang ketiga sering, dan yang terakhir selalu. Nah itu ada di kolom 1, 2, 3, dan 4. Kalian centang pilihan yang ada di kolom. Waktu kalian untuk mengisi LPPD itu adalah 20 menit. Silahkan diisi.
kita pada hari ini adalah sistem komputer. Ya, sebelum masuk ke materi ini, saya akan memutar satu video. Kalian akan menyaksikan karena kita akan mempelajari sistem komputer. Jadi apa yang ada di dalam komputer, kemudian sistemnya seperti apa.
Ya, di dalam video itu ada terdapat komputer, ya. Apalagi yang ada yang kalian lihat di video tadi. Selain komputer apalagi? Ya, ada lagi selain komputer wireless tadi, ada lagi keyboard ya? Ya, ada keyboard. Ya, itu yang saya tampilkan dalam video tadi adalah bagaimana cara kerja sistem komputer, ya. Sistem komputer yang kalian sudah nonton di dalam video tadi, di mana ada input, ya, proses, kemudian ada outputnya. Dan tadi kalian sudah nonton. Ya, selanjutnya kita masuk pada ya. Coba kalian lihat ada dua gambar itu. Yang pertama itu apa? Gambar apa? Komputer ya? Ya, gambar komputer. Kemudian yang kedua, nah, laptop. Nah, kita lihat gambar komputer ini harus ada, ya, alat pendukung, ya, supaya komputer itu bisa hidup, ya, dan bisa punya prosesnya, kemudian dia memiliki output. Sistem komputer ini saya contohkan di rumah kalian pasti ada apa namanya, televisi ya, alat elektronik. Ya, ada mesin cuci juga. Kemudian apa? Televisi jika tidak memiliki remote, ya, berarti tidak bisa menyala. Ya, kita harus menyalakan menggunakan remote. Kemudian apalagi mesin cuci, ya, harus ada input, proses, kemudian ada outputnya. Mesin cuci itu tanpa dijalankan dia tidak akan mungkin nah itu tidak akan mungkin bisa nyala. Yang bisa menjalankan itu yaitu manusia, ya, yang menjalankan mesin cuci sampai hasil cuciannya bagus dan sebagainya itu adalah manusia. Itu adalah salah satu contoh alat elektronik di mana sistem komputer itu dia bekerja. Kemudian yang kedua itu laptop. Kita lihat gambar yang pertama, komputer tanpa ada alat pendukung, ya, seperti apa yang ada? Mouse, kemudian apa lagi? PC, ada lagi keyboard, ya, keyboard. Kemudian yang satunya adalah laptop, ya. Apa bedanya antara laptop dengan komputer? Ada yang tahu? Kalian lihat, laptop hanya satu, ya. Kemudian komputer ada dua. Letak perbedaannya di mana? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, coba. Letak perbedaannya di mana? Kalau komputer ada keyboard, ada mouse, ada CPU-nya, monitor. Kalau laptop hanya satu, tidak ada tambahan yang lain, ya. Jadi perbedaannya di mana? Ya. Jadi komputer dia harus memiliki alat pendukung supaya komputer itu dia bisa hidup, ya, ya, bisa dipergunakan. Salah satunya
memiliki mouse, ya, kemudian juga keyboard. Terus laptop dia semua komponen yang ada seperti keyboard, ya, kemudian mouse-nya dia terintegrasi atau tergabung hanya satu laptop, ya. Itulah perbedaannya, yaitu alat pendukungnya. Selanjutnya pengertian sistem komputer, ya. Sistem komputer secara umum, kalian lihat, secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Ya, data informasi tersebut dapat berupa apa? Nah, teks, gambar, apalagi video dan suara. Kemudian sistem komputer ini ada bagian-bagiannya, ya. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen atau elemen pokok. 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain karena dia saling ketergantungan. Tidak boleh dipisahkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Ya. Setiap elemen memiliki fungsi tersendiri, saling terkait. Nah, saling terkait kemudian bergabung membentuk satu sistem, membentuk sistem dalam komputer. Kemudian ketiga komponen tersebut terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, kemudian software dan firmware. Ya. Ketiga komponen ini, yang pertama adalah perangkat keras atau dinamakan apa? Ya, hardware. Ya, hardware. Perangkat keras atau hardware terdiri atas 4 komponen dasar. Ya, hardware ini dia memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama yaitu perangkat masukan, ya, input. Yang tadi Pak sudah jelaskan dari awal tentang pemutaran video tadi, yang mulai dari awal sampai akhir itu termasuk di dalamnya adalah proses input, proses, kemudian ada output, ada hasilnya. Ya. Nah, perangkat pemproses central processing unit. Nah, kemudian perangkat penyimpanan dan perangkat keluaran output. Ya. Itu perangkat keluaran dinamakan dengan output. Perangkat lunak software, ya. Yang selanjutnya ini adalah perangkat lunak software. Perangkat lunak software berupa program yang menjalankan perangkat keras komputer. Ya, perangkat keras tadi harus punya perangkat lunak yang dinamakan dengan software. Jadi setiap yang namanya perangkat keras komputer, perangkat keras tadi seperti yang kalian sudah lihat, keyboard, kemudian mouse dan lain sebagainya, ya, monitor, itu dia harus memiliki perangkat lunaknya. Seperti ini software, yaitu program yang menjalankan perangkat keras komputer. Software dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perangkat lunak operasi, operation system software, dan perangkat lunak aplikasi. Ya, manusia pengguna atau dikenal dengan brain, ya. Jadi yang pertama tadi perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunaknya tanpa dikendalikan, ya, tanpa digunakan, tanpa ada yang mengoperasikan, maka komputer yang di dalamnya termasuk perangkat kerasnya, kemudian ada perangkat lunaknya tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengoperasikan, yaitu yang dinamakan dengan brainware. Siapa yang termasuk dalam brainware? Ada yang tahu? Yang mengoperasikan komputer? Ada yang tahu? Siapa? Ya.
siapa yang mengoperasikan komputer? Nah, tadi saya sudah mencontohkan mesin cuci ya, tanpa manusia mengoperasikan tidak akan jalan. Nah, itu sama halnya dengan perangkat yang ini komputer. Brainware yaitu manusia yang mengoperasikan. Jadi manusia yang ada di dalamnya siapa? Pasti kalian semua yang termasuk di dalam brainware. Brainware ini dia memainkan peranan yang sangat penting dalam seluruh fungsi penggunaan sistem komputer. Ya, manusia sebagai brainware bertanggung jawab penuh dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sistem komputer melalui program yang dijalankan. Kemudian selanjutnya tujuan sistem komputer. Sistem komputer berfungsi melalui proses mengambil perintah dari pengguna ya, atau program melalui perangkat input, kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan mengirim hasilnya ke perangkat output atau keluaran ya. Maka dari itu tujuan pokok sistem komputer itu sendiri adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerja setiap elemen dalam sebuah sistem komputer. Ya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa komputer tanpa di dalamnya ada perangkat kerasnya, ya, ada perangkat lunak, kemudian ada satu lagi brainware. Perangkat keras tanpa ada itu, kemudian tanpa ada perangkat lunak softwarenya, kemudian brainware, maka komputer tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa hidup. Jadi ketiga komponen ini dia saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oke? Ya. Kemudian kita masuk pada komponen fisik sistem komputer. Ya. Di dalam sebuah komputer harus ada komponen fisiknya. Ya. Baik itu di dalam, kemudian juga di luar, harus memiliki sistem fisik komputer. Ya, ada beberapa komponen ini, komponen fisik sistem komputer. Yang pertama adalah CPU, ya, atau prosesor. Kemudian yang kedua memori. Pasti kalian tahu, ya, semua menggunakan HP tanpa memori juga dia tidak bisa menampung data dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga motherboard atau mainboard. Itu nanti sebentar Pak akan tampilkan dalam bentuk gambar semua. Apa itu Central Processing Unit CPU atau prosesor itu, kemudian yang selanjutnya lagi. Yang keempat VGA, ya, atau kartu grafis. Kemudian soundcard, kartu suara, disk drive, tahu ya, disk drive atau floppy disk. Oke. Sebelum kita masuk di sini, saya akan membagikan kelompok, ya. Kelompok hanya 3 kelompok, ya. Ya. Ini soal ini saya akan bagikan KPD-nya semua. Ini pertanyaan, Pak Junaidi sedang menggunakan komputer, namun saat menjalankannya perangkat tersebut sangat lambat, ya. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Saya akan bagikan KPD-nya. Hanya 3 kelompok, ya. Nah, setelah kalian sudah
sudah mengisi ini, kalian akan maju di depan ya untuk menyampaikan hasil dari ujian ini. Oke? Perhatikan baik-baik soalnya ya. Pak Junaidi sedang menggunakan komputer, namun saat menjalankannya perangkat tersebut sangat lambat. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, oke. Dan mengerti, mencoba itu kan? Mana kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3.
saya atau belum? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, sebentar kalian akan mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian di depan. Kemudian kalau ada yang menganggap ya jawaban dari masing-masing kelompok dari kelompok yang lain merasa jawaban yang disampaikan belum ini ya belum pas, silakan bisa menanggapi ya. Oke, jika sudah saya akan panggil kelompok 1 ya yang mewakili untuk maju di depan presentasikan. Boleh 2 orang. Kelompok 1 coba ya maju. Ayo. Coba kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 1 menyampaikan hasil dari kerja kelompok yang mereka sudah buat. Tepuk tangan dulu, berikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa penyebab dan bagaimana cara mendeteksi? Kepada pemateri Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Yaitu sesuai pertanyaan apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebabnya tadi sudah dijelaskan, di antaranya adalah antivirus ya. Ya antivirus malware. Ya antivirus itu kan ada macam-macam antivirus. Ada seragam, kemudian ada apa juga, yaitu salah satu penyebabnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya, jawaban mereka tadi salah satunya menghapus file, ya file yang rusak yang ada di sampah, bersihkan, kemudian membersihkan juga virus-virus yang ada. Nah, jika ada tanggapan dari kelompok lain, ya mengenai jawaban dari kelompok 1, kita silakan. Ayo. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi tadi, hasil dari kelompok tentang persoalan yang dialami pada media saat menggunakan komputer namun menjalankan perangkat tersebut sangat lambat. Yang seperti tadi sudah mereka jawab, yaitu salah satunya adalah antivirusnya, ya kemudian membersihkan file yang rusak. Selanjutnya kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 3 silakan maju.
siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab komputer Pak Junaidi yang lambat. Pertama-tama perkenalkan nama saya Alvin Syahidin sebagai moderator dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Rasul Fikir sebagai pemateri. Pada materi saya persilakan. Penyebabnya adalah Pak Junaidi lupa menghubungkan komputer ke internet. Karena kalau komputer Pak Junaidi tidak terhubung ke internet, maka perangkat komputer tersebut akan sangat lambat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Kalau tidak ada, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi yang sudah disampaikan jawabannya ya. Penyebabnya adalah Pak Junaidi lupa menghubungkan jaringan internet ya. Jaringan internet ke komputer yang digunakan Pak Junaidi. Ya. Kemudian apa tadi yang penyebabnya, kemudian cara mengatasinya tadi ya, mengkoneksikan internet ke perangkat komputer ya. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi kan kelompok 3. Nah, sekarang terakhir kelompok 3. Saya silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan nama saya Senti Eka Putri sebagai moderator dan sebelah kanan saya perkenalkan nama saya Citra Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi perangkat komputer yang sangat lambat. Kepada pemateri saya persilakan. 1. Penyebab: terlalu banyak program berjalan bersama. 2. Kapasitas hard hampir penuh. 3. RAM random access memori kurang. 4. Terinfeksi virus atau malware. 5. Drive perangkat keras sudah usang. 6. Sistem operasi perlu diupdate. 7. Terlalu banyak program startup. 8. Kerusakan pada hardware. 9. Terlalu banyak pilih sampah. Dan 10. Spesifikasi komputer sudah ketinggalan zaman. Cara mengatasi: 1. Tutup program yang tidak digunakan. 2. Hapus file yang tidak perlu tahu, pindahkan ke media penyimpanan lain. 3. Tambah kapasitas RAM komputer. 4. Lakukan scan virus dengan program antivirus yang terpercaya. 5. Perbarui drive perangkat keras ke versi baru. 6. Lakukan update sistem operasi ke versi terbaru. 7. Nonaktifkan program startup yang tidak perlu. 8. Periksa kesehatan hard drive dan perbaiki jika ada kerusakan. 9. Bersihkan file sampah dengan program pembersihan cache. 10. Pertimbangan untuk mengganti komputer dengan yang lebih baru. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Kami persilakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi ini kami tutup. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok, yakni yang kelompok 1 juga sudah
jawab. Ya, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, saya rasa jawaban kalian sudah benar ya, sudah benar, sudah tepat. Tapi ada lagi yang paling tepat ya di antara jawaban dari masing-masing kelompok. Ya. Oke, dengan yang sudah mempresentasikan hasil tadi, berarti jawaban yang sangat tepatnya, ya. Salah satunya itu penyebabnya terlalu banyak. Salah satunya terlalu banyak program, ya, yang ada di komputer yang digunakan oleh ya. Kemudian kapasitas ya, RAM juga selalu penuh dan lain sebagainya ya. Kemudian dari infeksi juga virus ya. Ada file yang ada di disk C ya, dipindahkan ke ruang yang masih belum penuh ya. Kemudian selanjutnya terlalu banyak program yang sudah usang ya, dihasilkan. Itu saja. Selanjutnya yang terakhir akan mengajukan pertanyaan lagi ya. Hal menarik ya, hal menarik dan kesulitan dalam mempelajari materi kita hari ini. Hal apa yang menarik ya dan kesulitannya saat kita mempelajari materi sistem komputer. Coba kalian jawab ya. Tadi sesuai kelompok sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan menyampaikan hal menarik apa ya yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari sistem komputer. Kemudian masalah ya, kesulitan yang kalian alami saat mempelajari materi sistem komputer. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 ya, hal menarik apa yang kalian dapatkan saat mempelajari materi sistem komputer. Kemudian kesulitannya apa? Silakan. Sudah bisa menjawab? Dari sidang materi tadi sistem komputer ya, menariknya apa? Coba dijelaskan. Kemudian kesulitannya. Coba kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3 akhir. Silakan berdiri, sampaikan hal menariknya apa? Ayo. Ayo. Silakan. Oke. Yang kedua, silakan. Oke, yang ketiga, kelompok 2. Ayo.
apa? Oke, sudah siap pakai oleh yang kedua ya, Reza dan Putri. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang kedua. Oke, menarik yang kalian dapatkan yaitu mempelajari tentang perangkat keras dan pemasukan. Oke, selanjutnya dari seluruh materi yang Pak sudah sampaikan dari awal hingga akhir ya, menyangkut dengan materi tentang sistem komputer, ya sama-sama menarik kesimpulan ya dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Kesimpulannya yaitu sistem komputer ya, sistem komputer adalah fondasi ya, yang sangat penting bagi siapa saja tertarik dengan teknologi, memahami konsep hardware dan software ya, dan yang tadi brandware membantu manusia atau membantu kita lebih memahami cara kerja perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari. Oke, dengan kesimpulan ini maka materi pembelajaran kita hari ini tentang sistem komputer selesai ya. Sebelum keluar dari ruangan ini, silakan lihat ada sampah-sampah ya yang berserakan di bawah meja atau di samping kiri kanan kalian, coba diangkat dan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Oke, terima kasih semuanya. Sekian.